media terkait dengan tulisan Pernyataan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Haris Azhar, yang menyebutkan ada keterlibatan lembaga tinggi negara seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta Mabes Polri dalam peredaran narkoba Freddy Budiman, menuai polemik. Haris Azhar mengatakan pada 2014 dirinya pernah bertemu gembong narkoba Freddy Budiman dan sempat bercerita banyak soal adanya keterlibatan oknum polisi dan oknum BNN dalam peredaran narkoba di Indonesia. Pernyataan Haris Azhar ini disampaikannya dan dibeberkan melalui postingan media sosial dan wartawan dengan tajuk Cerita Busuk dari Seorang Bandit. Di dalam tulisan itu, Haris Azhar mengungkapkan adanya keterlibatan BNN dan Mabes Polri dalam peredaran narkoba di jaringan Freddy Budiman yang saat ini telah dieksekusi mati. sampai hari Kamis. Hukuman mati itu diberikan untuk kejahatan yang sangat sistematis, kejam, ya kan? Nah, kalau dia sistematis, bisa diduga salah satu model sistematis itu dia bersama-sama dengan pihak lain, bisa juga dengan alat-alat yang lain. Ada pembagian peran yang mengakibatkan sebuah kejahatan yang sangat kejam. Nah, kalau hanya satu orang yang dihukum, sementara negara hanya memiliki satu orang tersebut, lalu sudah merasa bahwa kita harus melakukan penegakan hukum, tapi kan sebenarnya dia sedang menghilangkan si informasi untuk mengungkap yang lain. Gitu. Nah, jadi makanya pertanyaannya gini gampang, kalau dia sudah dihukum mati, di Republik ini siapa orang yang bisa ngidupin Freddy Budiman? Menanggapi hal tersebut, Kabag Humas Badan Narkotika Nasional Slamet Pribadi menantang agar Kontras membuka tabir kebenaran pernyataannya yang sempat berbicara dengan Freddy Budiman. Slamet pun menyatakan bahwa pernyataan Haris tidak dapat dipercaya lantaran tidak dijelaskan siapa oknum yang dimaksud oleh Haris Azhar. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti pengakuan Haris Azhar. Boy Rafli juga mendesak Haris Azhar menyebutkan identitas oknum yang menerima aliran dana tersebut. Kalau itu adalah sebuah kebenaran, mari kita dukung, dan kita juga Komisi Kapolri tidak ingin hal-hal itu menjadi sesuatu yang berkembang. Tapi kita juga tidak ingin itu menjadi sebuah kebenaran. Kita ingin objektif, kita tuntaskan, mudah-mudahan bisa menguak kebenaran. Tulisan Haris Azhar yang bertajuk Cerita Busuk dari Seorang Bandit ini menceritakan bahwa Freddy Budiman telah memberi uang sebesar 450 miliar ke BNN dan 90 miliar ke Mabes Polri demi melancarkan bisnis narkobanya. Ya, halo pemirsa, selamat malam. Bagaimana babak lanjutan dari pengakuan Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba yang telah dieksekusi, harus kemudian kita tindak lanjuti. Seperti apa pula sikap dari BNN dan Polri, dan apakah ada bukti lain terkait belum tuntasnya sejumlah upaya hukum kasus terpidana mati narkoba sementara eksekusi telah dilakukan. Kami akan membahasnya pada malam hari ini di Pro dan Kontra dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Alphonse Kurnia Palma, Ketua YLBHI. Mas Alphonse, selamat malam. Kami mengharapkan kehadiran Koordinator Kontras Haris Azhar karena isunya bermula dari Haris Azhar yang sedang menuju kemari, begitu, lalu di pihak yang satunya yang terus kemudian terkena imbas dari pengakuan bisa dikatakan almarhum ya ini sudah ya, Freddy Budiman, yakni dari BNN, Kabas Humas BNN, Kombes Slamet Priyadi. Pak Slamet, selamat malam. Malam. Lalu kemudian Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Polisi Martinus Sitompul. Pak Martinus, selamat malam. Iya, saya ingin pertama ke Anda berdua dulu ya. Kapolri sudah memerintahkan untuk ada pertemuan dengan Haris Azhar terkait dengan kabar yang beredar mengenai sejumlah pengakuan dari terpidana mati Freddy Budiman. Sudah terlaksana hari ini, Pak Martin? Sudah, hari Sabtu yang lalu Pak Boy sebagai pejabat yang ditunjuk ya oleh Bapak Kapolri untuk bertemu, berkomunikasi dengan Kadif Humas untuk berkomunikasi dengan Pak Haris sudah dilakukan hari Sabtu yang lalu. Iya, dan apa hasilnya? Ya, informasi dari Pak Boy, Pak Kadif Humas, bahwa apa yang disampaikan di
media ya apa yang ditulis itu sama dengan yang disampaikan pada saat lisan berkomunikasi. Jadi tidak lebih tidak kurang. Jadi memang yang kita dapatkan hanya informasi itu saja. Oke. Menurut keterangan Haris Azhar seperti itu, informasi saja. Dan kapan itu terjadi informasi yang dia terima dari Freddy Budiman? Sudah tahun 2014 ya, jadi hampir 2 tahun. Cukup lama. lalu. Sangat disayangkan baru kemudian disampaikan akhir-akhir sebelum eksekusi mati dilakukan. Seperti itu ya? Iya, bagi kita memang itu informasi cukup ya karena sudah tidak ada, sehingga kita semua kesulitan untuk mau memulai dari mana untuk mengungkap. Tapi masa tidak ada yang bisa ditindaklanjuti? Karena sumir sekali. Informasi yang diberikan itu kan hanya sebagai sebatas informasi yang bisa masukkan bagi kita. Tapi kalau kita mau mengkaji lebih dalam, itu sangat sulit. Satu contoh misalnya kalimat kepada Mabes Polri diserahkan uang sekian puluh miliar. Mabes Polri kan organ, bukan individu. Organ korporasi kalau melakukan kejahatan tetap selalu akan ada ada orang, barang siapa oknum yang bisa kita kenakan. Di sini kan tidak ada. Oleh Haris Azhar tidak dijelaskan kapan itu diserahkan 450 miliar rupiah itu kepada seseorang di Mabes Polri. Tidak ada nama yang terkuat? Ya, informasi yang kami dapatkan tidak ada. Oke, BNN bagaimana menyikapi pembicaraan atau ya informasi lah dari Freddy Budiman ini? Begitu hari Kamis kami menerima broadcast, postingan dari seluruh dunia bahkan itu, langsung hari saya telepon. Iya. Sudah saya laporkan juga kepada Pak Budi Waseso, saya telepon. Apakah benar ini dari Kang Haris? Iya, betul Pak Rahmat. Boleh dong saya ditunjukkan yang konkret yang mana? Lengkapnya seperti apa? Lengkapnya bagaimana? Dia menjawab, ya seperti itu yang saya terima, tidak lebih dan tidak kurang. Karena begini Kang Haris, yang namanya informasi, laporan atau pengaduan itu siapa berbuat apa diapakan, kapan, bagaimana cara, meskipun secuil, tidak harus global, itu ada. Kalau misalnya ada asumsi, ada pertanyaan bahwa beban pembuktian di tangan penegak hukum itu betul, betul itu memang beban pembuktian ada di tangan penegak hukum. Akan tetapi informasi apapun yang masuk minimal, kalau misalnya tidak ada nama inisial, kalau tidak nama orang minimal itu sama sekali. Jabatan atau kapan dan lain sebagainya. Pejabat BNN, waduh susah sekali. Di periode kapan itu menurut Haris? Karena ini Harisnya belum datang ya. Dia bilang tahun sekitar 2014-an ya. Dia wawancara. Pada saat wawancaranya. Tapi pengakuan Freddy Budiman uang sebesar 90 miliar rupiah itu mungkin tidak sekaligus langsung. Kalau ya. BNN 450-an. Oh, BNN yang 450 mohon maaf, dan Mabes Polri adalah 90 miliar rupiah begitu ya. Menurut pengakuan Freddy Budiman itu kan tidak sekaligus begitu ya. Pasti ada tahapannya begitu. Itu menurut Freddy Budiman, ini masih pengakuan Freddy Budiman, itu kapan dia berikan kepada oknum-oknum? Oh, tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Deskripsinya aja tidak ada di situ. Hanya angka nominal sekitar 450-an, hanya itu aja. Dan akhirnya tidak ada yang bisa ditindaklanjuti baik oleh BNN maupun oleh Mabes Polri, sama sekali. Ya, kita sebagai masukan, informasi itu kita hargai, kita hormati, kita berterima kasih. Kemudian informasi itu sebagai masukan bagi kita. Nanti di internal kita, informasi itu akan kita kaji lebih dalam. Seperti itu. Oke, Mas Alfon, silakan menanggapi. Ya, pertama-tama kita harus mengapresiasi ya kalau misalnya ada informasi dari seseorang gitu kan. Nah, terlepas itu benar atau tidak, kita memang bisa proaktif untuk mencermati dari informasi-informasi tersebut. Karena kan berdasarkan KUHP sendiri sebenarnya kepolisian itu memang punya hak untuk melakukan penyelidikan gitu kan, atau melakukan investigasi lanjutan ketika ada informasi-informasi sebenarnya. Apalagi ada kecenderungan itu memang meresahkan dan macam-macam kayak gitu. YLBHI sendiri mengetahui percakapan atau pengakuan dari Freddy Budiman terhadap Haris Azhar itu kapan? Sama dengan masyarakat umum beberapa hari sebelum eksekusi dilakukan atau sudah lama? Sebelum eksekusi, tetapi itu memang kita ketahui itu sebelum tahun 2016. Tapi 2014 gitu ya. Tapi sebenarnya jadi sebelumnya ya, sebelum itu kemudian bocor atau dibocorkan ke masyarakat, sudah tahu ya YLBHI? Tulisan itu kan tahun 2014.
Oke, kemudian mencuat lagi. Dan kemudian mencuat lagi pada tahun 2016, beberapa hari sebelum adanya eksekusi sebenarnya. Jadi itu sebenarnya cerita lama. Oke, JLBHI kan biasanya sahabat karib begitu ya dengan Kontras, dan akan selalu seperti itu begitu. Apakah tidak ada dalam rentang waktu yang cukup lama ini berusaha untuk menindaklanjuti, melaporkan kepada Mabes dan kepada Mabes Polri lah? Pada saat itu diupload di media sosial pada tahun 2014 itu sebenarnya itu menjadi suatu broadcast gitu kan, dan itu juga merupakan informasi gitu. Nah, oleh sebab itu makanya saya sempat mempertanyakan kenapa ini jadi isunya soal informasi Haris gitu kan. Esensinya sebenarnya ini kan tentang kita melakukan penolakan terhadap hukuman mati sebenarnya. Nah, kenapa kita melakukan penolakan hukuman mati? Ini lebih kepada persoalan ini kan masih ada problem gitu ya dalam proses penegakan hukum kita gitu kan, dari aparat hukum gitu kan. Nah, ini juga ada juga pengakuan yang lain dari saudara Titus dan lain-lain gitu kan, bahwa di situ juga ada proses peradilan yang dianggap itu tidak fair gitu kan, dan memang cenderung menyudutkan dari mereka gitu. Dan kemudian sebenarnya sederhana ya untuk meningkatkan ini kan suatu informasi yang akan disusun menjadi suatu piramida, sehingga itu menjadi suatu petunjuk gitu, yang pada akhirnya menjadi suatu alat bukti gitu. Nah, tadi kan Mbak Fesi bertanya pada tahun berapa sih 2014 gitu ya. Nanti dilanjutkan ya, kita harus break ya. Saya juga ingin menggali informasi apa saja ini dari para terpidana mati kasus narkoba yang berhasil dihimpun oleh JLBHI. Karena yang kita tahu baru informasi yang disampaikan oleh ini loh, tidak hanya Freddy loh, tetapi ada beberapa yang lain. Silakan nanti menyampaikan. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Pro dan Kontra. Polri mengaku sudah mendengar dan membaca tulisan koordinator LSM Kontras di media sosial yang memuat pengakuan terpidana mati Freddy Budiman. Kabar Reskrim Polri Komjen Aridodo berjanji akan menyelidiki pengaduan Haris Azhar. Namun hingga saat ini belum ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Selain itu, keterangan dari Haris Azhar baru sekedar pernyataan Freddy Budiman, orang yang sudah meninggal dunia. Namun jika keterangan Haris Azhar diperlukan, Bareskrim Mabes Polri akan memanggilnya. Penyelidikan pastilah ada fungsi pengawasan yang diemban oleh divisi Propam, ada dari Irwasum. Dengan adanya informasi itu, pastinya dari dua fungsi pengawasan itu akan melaksanakan penyelidikan. Tapi datanya dari mana? Dari data kan Harisnya kan baru katanya yang sudah meninggal. Sebelumnya dalam pernyataan yang disampaikan Haris Azhar, Freddy Budiman mengaku memberikan uang pada sejumlah oknum dan Polri ratusan miliar rupiah untuk mengamankan bisnis narkobanya. Muhal Kopandi, JAK TV. Ya, kita lanjutkan Pro dan Kontra pada malam hari ini. Saya ingin sedikit menyimpulkan ya beberapa pengakuan Freddy Budiman kepada Haris Azhar. Selamat datang, Mas Haris. Tadi kita sudah berbincang satu segmen. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan kepada Anda. Intinya adalah saya bukan bandar narkoba menurut Freddy Budiman begitu, tapi operator penyelundup skala besar. Jadi banyak orang yang titip kepada saya. Yang kedua, oknum biasanya titip antara 10.000, 30.000 per butir, harga aslinya 5.000 tapi dijual sekitar 200.000 begitu ya. 450 miliar sempat diserahkan kepada BNN atau pernah diserahkan kepada BNN, sementara 90 miliar kepada Mabes Polri. Freddy juga mengaku pernah memfasilitasi mobil Jenderal TNI Bintang 2 dari Medan ke Jakarta dengan bagian belakang penuh narkoba. Benar demikian pengakuan Freddy Budiman? Tadi juga kita bahas juga sama Pak Slamet, bukan 450 plek langsung diserahin. Langsung begitu, mungkin beberapa tahap. Terus dan bukan ke BNN. Bukan ke BNN. Bukan ke institusinya. Tapi dia bilang gini, selama saya bekerja 2-3 tahun terakhir, mungkin maksudnya selama dia 2-3 tahun nyelundupin narkoba itu, dia bilang secara akumulatif ya, ini maksudnya mungkin begitu ya, ini tafsir saya, sudah 450 M ke orang-orang tertentu di dalam BNN. Cuman bahasanya kan bahasa generalisir semua. Gitu. Nah itu yang dia sebutkan sebetulnya. Demikian halnya dengan bukan sekali waktu 450 store ke BNN itu bukan. Bukan institusi tapi oknum di dalamnya. Demikian juga yang 90 miliar. Bukan institusi tapi oknum di dalamnya. Ya karena memang institusi nggak bisa terima uang kayak begituan kan. Jadi memang secara mutlak itu tidak mungkin. Anda tidak mengejar siapa orang-orang tersebut? Tidakkah punya Anda memiliki inisial lah, paling tidak itu yang kasus jabatan lah? Pledoi itu
jawaban dia, saya tanyakan, ini Anda mencatat di mana gitu keterangan kesaksian ini semua, yang resminya ada nggak gitu, atau Anda punya catatan sendiri? Dia bilang cari pledoi saya atau cari pengacara saya. Gitu. Dan Anda telah menindaklanjuti dengan mencari advokatnya, lawyernya, dan sudah. Pledoinya pun tidak dapat. Pernah. Tapi tadi saya baru perjalanan ke sini, saya baru dapat link berita, ada satu link berita yang sudah ketemu dengan pihak PN Jakarta Barat. Dan ditunjukkan, dan menurut jurnalis tersebut tidak ada keterangan seperti tulisan saya, gitu. Tetapi ya yang dia bilang hubungi lawyer saya atau cari pledoi saya, gitu. Di situ saya. Dan dua-duanya ternyata berbeda dengan pengakuan Freddy Budiman. Pledoinya nggak ada, lawyernya nggak ketahuan nih. Pledoinya tidak ada, pengakuan tersebut ada pledoinya tapi tidak ada pengakuan tersebut, dan lawyernya juga tidak ada. Betul. Begitu, Mas. Itu masa-masa berapa bulan setelah saya ketemu Freddy untuk menelusuri itu. Mas Haris, ini sesuatu hal yang serius loh ya, ada pengakuan Freddy yang semacam itu begitu. Dan 2 tahun juga saya simpan informasi ini. Mengapa Anda simpan? Mengapa tidak langsung dipublikasikan saja? Saya cari teman, dengan siapa saya harus bicara, gitu. Artinya begini, saya juga punya satu situasi. Di satu sisi misalnya begini, pihak dari pemerintah, dari negara, ada yang banyak yang marah mungkin ya Pak, kenapa baru sekarang gitu. Lalu ada masyarakat bilang di sisi yang lain, kenapa baru dibuka sekarang? Dua-duanya, saya tidak dalam posisi dua-dua itu. Ukuran saya agak berbeda gitu. Saya coba cari verifikasi, lalu saya cari teman. Ke siapa saya harus bicara ini? Waktu Freddy ngomong seperti itu, ini masa-masa kampanye politik. Kalau saya bilang ke media berapa kali, pemerintahan SBY lagi beres-beres ruangan, mau keluar, karena sudah tidak boleh lagi kan? Bakal ada pemerintahan yang baru. Pemerintahan yang baru saya kan juga harus lihat. Karena kenapa saya harus lihat? Yang mau saya sampaikan ini informasinya apa ya? Tadi bombastis kan? Gitu. Jadi saya harus cari pihak yang memang siap menerima informasi ini. Gitu. Dan akhirnya yang Anda pilih adalah? Tidak ada. Saya bingung mau bicara sama siapa. Mau bicara, ada beberapa perwira polisi yang saya cukup nyaman bicara dengan nama-nama tersebut. Atau juga ada sejumlah, nggak lebih banyak dari teman-teman di polisi, tapi di TNI juga ada yang saya bisa ajak bicara. Tapi sekarang kan saya mesti lihat wewenang mereka apa. Kalau saya kasih informasinya seperti apa. Itulah yang hari ini kejadian. Saya juga tidak mau kalau saya kasih waktu itu, lalu informasi ini justru tidak ada kelanjutannya. Gitu, tidak jadi kelanjutannya. Saya mengunggahnya ke publik lewat sosial media hanya beberapa jam. Pak Slamet hubungin saya pakai telepon. Itu dengan penuh resiko dan konsekuensi yang saya coba sadari. Mungkin tidak bisa saya bayangi, tapi saya sadar betul bahwa ini akibatnya bisa seperti apa. Tetapi juga saya punya pertanyaan yang lebih besar, bahwa ini persoalan narkoba, persoalan jauh lebih besar lagi. Gitu. Saya menganggapnya dia jauh lebih besar daripada sekedar persoalan seorang Haris Azhar atau kantor saya Kontras atau persoalannya institusi-institusi bapak-bapak ini. Ini persoalan soal masa depan, gitu. Kalau misalnya saya bicara ini benar, taruhlah salah. Saya berharapnya Vesi ya. Saya berharap informasi yang disampaikan si Freddy Budiman itu salah. Saya berharap itu salah. Dan resiko pada saya terima. Karena saya menyampaikan, tapi kan saya berusaha untuk menjembatani itu. Karena kenapa? Kalau misalnya informasi ini salah, lalu besok narkoba itu masih luas tersebar, berarti kan ada sesuatu yang besar lagi yang masih perlu diungkap. Oke. Jadi ada fase-fase atau masa-masa di mana ada dilematis begitu ya? Dilema. Saya terus terang aja, saya 2 tahun itu saya cerita kok ke beberapa orang, yang saya tahu tidak ada resiko apa-apa cerita ke orang tersebut, gitu, sekedar cerita. Untuk menguji juga saya reaksi orang-orang awam seperti apa. Ya memang begitu. Jadi memang situasinya tidak gampang, gitu. Dan saya tidak ada pretensi apa-apa. Saya dituduh mau cari popularitas. Saya kalau mau cari popularitas nggak beginilah. Main sama Alvan juga udah ngetop saya. Oke. Tapi tidakkah Anda merasa
terlambat. Anda mengungkapkannya di hari-hari terakhir sebelum eksekusi Enggak, saya nggak bisa bilang itu terlambat ya. Atau mungkin juga ini kecepatan. Gitu. Jadi saya nggak tahu ukuran terlambat apa. Mungkin ukuran terlambat dengan menyelamatkan Freddy Budiman. Tapi kan kita tahu rejim politik hukum di Indonesia tetap eksekusi. Jadi saya terlambat ukurannya ketika kemudian BNN dan Mabes Polri mengatakan kita nggak bisa menindaklanjuti apa-apa karena orangnya pun sudah meninggal. Penilaian saya, kalau misalnya dulu Freddy Budiman belum dicantumkan untuk dieksekusi, taruhlah tahun lalu saya buka ini, saya belum punya keyakinan pada waktu itu kalau saya buka ke satu pihak, misalnya saya datang ke Kapolri, jelaskan data ini, belum tentu juga ditindaklanjuti oleh Kapolri. Belum tentu juga ada proses terhadap Freddy Budiman. Saya memang di satu sisi Freddy Budimannya sudah dieksekusi, disayangkan sekali gitu. Tetapi hari ini petunjuk-petunjuk untuk menguji ada. Saya nggak mau bilang, saya tidak mau memaksa bahwa petunjuk bahwa itu benar itu ada, enggak. Apa itu petunjuknya? Banyak. Ada berkas-berkas pemeriksaan terhadap Freddy Budiman dari mulai penangkapan. Nanti Pak Slamet bisa cerita bagaimana misalnya asumsi saya nih Pak ya, saya nggak tahu. Pengintaian, pemeriksaan, nama-nama yang muncul, linknya kemana dan lain-lain. Itu mungkin sih Pak Slamet pasti akan bilang itu sudah yang sebagaimana hari ini dan itu dianggap final. Tapi mungkin ada celah-celah lain yang bisa dilihat. Sekali lagi, saya mau bilang bahwa ini sesuatu yang beberapa teman bilang sama saya, kamu hati-hati segala macam. Iya saya hati-hati. Tapi juga sebaliknya. Masyarakat juga ingin melihat bagaimana negara merespon isu ini untuk memeriksa. Jadi menurut saya bisa ditanggulangi jika sama-sama mau bekerja sama dan masing-masing terima resiko. Terima resiko, misalnya resiko bahwa ada oknum tersebut, ya harus sama-sama diakui. BNN, Polri, TNI, Bea Cukai itu kan miliknya publik. Nggak perlu ada yang ngotot juga kan, miliknya publik juga gitu. Ini kan lembaga-lembaga publik yang harusnya bekerja untuk publik dan itu harus bisa diakses oleh publik. Kalau saya salah, saya juga akan dikoreksi. Saya bersedia dikoreksi. Baiklah. Saya minta tanggapan lagi ya dari BNN dan Mabes Polri. Usai jeda berikut ini tetaplah di Pro dan Kontra. Di Pro dan Kontra saya ke Pak Slamet kemudian kepada Pak Martinus ya. Ke BNN dulu. Pak Slamet, masa sih nggak ada yang bisa ditindaklanjuti? Karena gini loh, ini bukan informasi yang baru ketika banyak orang menganggap bahwa BNN dan Mabes Polri tidak bersih-bersih sekali terkait dengan adalah mafia yang bercokol atas nama oknum di dalam institusi BNN maupun Polri. Jadi yang jelas, hukum itu dibangun ada 3 kriteria. Pertama adalah hukumnya, kedua penegak hukumnya, ketiga adalah budaya hukumnya. Tiga-tiganya harus dibenahi semua secara simultan. Soal ini Pak Budi Waseso membuka diri. Pesan beliau kepada saya, sampaikan kepada publik, saya tidak terpengaruh dengan isu ini. Saya tetap bekerja konsisten sesuai dengan amanah undang-undang dan tapi kalau tidak ada yang ditindaklanjuti, masyarakat akan makin pesimis loh terhadap BNN. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Kontras mau membuktikan, dipersilahkan. Minimal ada sesuatu yang disampaikan agak konkret. Anda merasa semuanya ini sumir? Anda merasa Freddy Budiman sama sekali tidak pernah menyerahkan sepeser pun kepada BNN? Karena informasi itu tidak boleh diabaikan. Informasi, pengaduan, laporan itu tidak bisa diabaikan. Itu adalah sebuah harga data yang masuk harus kita hargai. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan kalau ada pihak tertentu yang melakukan investigasi, BNN akan membuka. Yang keempat, manakala di BNN ada petugas yang terlibat, pejabat yang terlibat, beliau mengatakan akan menindak tegas. Pak Slamet. Lalu apa langkahnya? Besok akan diumumkan. Apa itu? Saya belum tahu. Tadi udah diolah tim. Akan dibentuk tim, begitu ya? Oh ya, ada tim. Ada pejabat yang tadi diskusi mendiskusikan persoalan ini. Beliau ada saya di situ, tapi saya keluar duluan, menyampaikan informasi ini bisa benar, bisa tidak. Kita tidak boleh menolak informasi ini. Bisa separuh benar, bisa separuh tidak. Iya, betul. Besok
akan diumumkan. Oh, oke, baik, berarti bocorannya tidak bisa saya sampaikan karena memang itu keputusan pimpinan. Asumsi saya akan ada tim begitu ya yang akan melakukan ya, kira-kira investigasi begitu. terkait dengan pengakuan Freddy Budiman. Tapi Pak Slamet, selama ini di BNN pernahkah ada seseorang, 2 orang atau kelompok tertentu di BNN yang akhirnya kemudian menerima hukuman karena diketahui terlibat? Selama BNN berdiri tahun 2009 hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Hanya 3 Dan orang. itu keterlibatannya sampai level mana ya? Hanya sampai level perwira pertama. Ada perwira menengah 1 orang, ada dokter 1 orang. Udah itu aja selesai. Karena memang segala kebutuhan penyelidikan dan penyidikan oleh BNN itu sudah dipenuhi oleh negara. Jadi ngapain mereka akhirnya kong kali kong dengan saya kurang tahu, tapi bisa narkoba? juga mungkin di luar main sendiri juga bisa. Ya namanya manusia berusaha ya begitu. Oke, tapi tidak ada perwira tingginya sampai saat ini. Oh, tidak. Sampai saat ini belum Tidak tentu ada. tidak ada ya. Tidak ada. Oke, baik, Mas Alphonse. Anda tadi mengatakan ada informasi-informasi tambahan yang YLBHI juga memiliki terkait dengan adanya oknum-oknum di dalam internal Mabes Polri dan BNN yang juga bermain terkait dengan mafia narkoba ini. Kalau konkretnya apa? Kalau tidak konkret akhirnya tidak ditindaklanjuti loh oleh BNN dan Mabes Polri. Ya, permasalahannya juga sumber ini juga mau disebutkan siapa orangnya gitu kan. Tapi caranya begitu ya, polanya seperti itu, dan kemudian ini lewat dari suatu negara Cina, kemudian masuk ke Malaysia di Poplang, kemudian dari situ kan per kontainer gitu ya, dan kemudian setelah itu baru masuk ke dermaga-dermaga tikus. Gitu. Nah sebenarnya yang ada di sana udah tahu di situ ada aktivitas seperti itu. Yang ada di sana maksudnya di BNN? Bukan. Di daerah-daerah tertentu. Gitu ya, Oke. Dan kemudian tapi tidak ditindak. Gitu. Dan kemudian barulah ini perjalanannya nanti ke Jakarta, ke daerah-daerah yang lain. Nah sebenarnya kan ini kan semakin mengkhawatirkan kita ya, bahwa dulu itu mungkin yang namanya morfin hanya pada artis dulu, kemudian setelah itu sabu itu pada mahasiswa-mahasiswa. Sekarang itu di gang-gang udah mainnya udah banyak loh gitu kan. Nah artinya bahwa peredaran narkoba itu sendiri itu sudah sangat melimpah gitu. Nah dalam konteks ini kita sepakat bahwa itu harus diberantas sebenarnya namanya narkoba itu sendiri. Nah tapi isu yang paling penting adalah yang namanya hukuman mati itu harus tetap kita tolak gitu. Ini kan sebenarnya kita bagaimana memperbaiki yang ada, dan lagi pula ini kan suatu pembelajaran gitu kan, bahwa bisa jadi ini memang pemutus gitu kan. Sebenarnya dia bisa mengetahui siapa dan apa mekanisme dan pola-pola yang terjadi dalam proses pengedaran narkoba ini sendiri. Dengan demikian sebenarnya hukuman mati dihilangkan. Gitu. Kita nanti bicara. Kita nanti sebenarnya bicara soal hukuman mati. Tapi saya juga di segmen ini saya tertarik dengan yang dari semua yang Anda ketahui, begitu makin marak, makin membabi buta, makin besar peredaran narkoba ini, kan berarti ada yang melindungi, begitu. Ada yang sengaja tahu tapi tidak mau tahu. Jadi akhirnya menjayan begitu, meraksasa begitu. Kalau tadi Pak Slamet mengatakan levelnya cuma level-level perwira pertama saja. Benarkah demikian dari investigasi yang Kontras ataupun YLBHI lakukan? Gimana Pak Haris? Silakan Mas Haris. Ada kasus beberapa yang Kontras dapat ya di kantor. Konteksnya ada pelanggaran HAM. Jadi misalnya ada beberapa pengguna narkoba ditangkap gitu kan, disiksa gitu, dipaksa suruh ngaku. Ada lagi yang tukar palak istilahnya. Ya itu seperti apa itu biar masyarakat tahu. Tukar palak itu kayak gimana? Jadi pernah dulu ada kasus satu anak muda itu sudah dicari oleh orang tuanya ke beberapa kantor polisi polsek, tidak ada yang mau ngaku. Lalu lapor ke Kontras. Akhirnya kita cari, jadi kita hitung, ternyata sudah 26 kali datang ke kantor polsek. Kunjungan yang ke-26 itu baru ketemu. Ada di polsek Tanah Abang atau apa gitu. Si orang tua ini atas anaknya, apa hubungannya dengan narkoba? Kita dampingi. Anak itu diambil karena dianggap sebagai, istilahnya apa tuh Pak kalau apa? Saksi kunci. Bukan, apa namanya, dipegangnya karena bukan bandar tapi pengedar ya. Pengedar yang kecil-kecil itu loh. Oh, kurir. Kurir. Nah masalahnya adalah orang tuanya tidak pernah dikomunikasikan
bahwa anak ini ditangkap, ini surat penangkapan dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, ada lagi kasus bahwa si orang tersebut lagi mengajukan PK. Kita tidak mendampingi, ada teman-teman lawyer mendampingi, tapi kita diinformasikan terus perkembangannya. Orang tersebut bukan pengedarnya. Nah, tetapi pengedarnya itu kerjasama dengan polisi setempat. Nah, kata si polisi gini, ya udah, kalau lu mau bebas, cariin pengganti. Istilahnya apa saya nggak tahu tuh, pengganti apa gitu. Tukar pala namanya. Nah, temennya dipanggil, ketemuan di parkiran, suruh bantu apa, tiba-tiba dipegang sama polisi. Gitu. Nah, itu istilah tukar pala. Meskipun juga di sisi lain kita juga harus sadar ya, kelemahan polisi dalam menangani di level bawah. Harus dibantu dengan pengedar-pengedar kecil dan pengguna ini ya. Begini, kadang-kadang juga ada banyak kasus kan, polisi salah nangkep, salah mengkriminalkan dan lain-lain. Orang-orang yang menggunakan narkoba juga kadang-kadang menggunakan argumentasi itu. Jadi memang setiap kasus kita harus hati-hati. Jadi tidak semuanya benar begitu ya pengakuan mereka? Ya, si pengguna narkoba juga ada yang nakal, pengedarnya juga ada yang nakal. Dia tahu tuh kelemahan-kelemahan penegak hukum. Jadi kadang-kadang kalau ketemu orang kayak Pak Alfon, ceritanya bisa, pokoknya yang salah polisi Pak, gitu misalnya. Nah, situasinya memang dinamis gitu. Namanya juga ini kan kejahatan, jadi cari peluang supaya bisa aman begitu ya? Aman, baik level bawah maupun yang di level yang lebih tinggi. Nah, kalau dalam catatan saya, yang ingin saya berikan begini, soal keterangan misalnya yang saya berikan gitu ya, hasil ketemu dengan Freddy Budiman, salam mulu saya. Saya merasa bahwa penting, tadi kan saya bilang, untuk ditindaklanjuti. Saya mau agak sedikit langsung ke konklusi, bilang begini, kalau misalnya nanti tidak ada apa-apa, lalu di lapangan situasinya narkoba itu masih marak gitu. Berarti kan ada sesuatu yang giant tadi tuh ya, yang besar itu lagi, apa yang mesti dicari lagi gitu. Nah, saya pikir ini penting ini konsekuensi dari pemerintah dan negara yang terus kampanye bahwa narkoba itu berbahaya. Di lapangan masyarakat juga lihat seperti itu. Tetapi kok sampai kapan? Karena masyarakat juga mau lihat kemajuan. Gitu kan Pak. Nanti dijawab ya Pak Slamet, kita harus break lagi, kita akan kembali sesaat lagi tetaplah di Pro dan Kontra. Akan menjawab tadi, masyarakat ini banyak yang melihat BNN sudah bagus sekali ya pekerjaannya begitu ya. Tapi yang diungkap oleh BNN ini level-level bawah, menengah, dan pun kalau atas seperti Freddy Budiman dan beberapa yang lain begitu oleh eksekutor jaksa bukan BNN ini akhirnya dihukum mati dan dilakukan eksekusi. Jadi habis begitu loh, selesai begitu. Kalau BNN tidak pernah melakukan pengungkapan terhadap level bawah. Wewenang BNN adalah jaringan yang level atas. Meskipun yang atas ini masih ada atas lagi. Masih ada atas lagi. Bawahnya banyak, atasnya juga ada gitu. Sejauh ini sampai di mana yang atas itu sudah diungkap? Ya, yang namanya jaringan kan sel sistem. Selalu ada sekat-sekat di situ. Tapi yang jelas catatan kita semua bahwa indikator peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika itu bukan hukuman mati saja. Indikatornya. Ada indikator lain soal korban yang banyak, konsumen narkotika yang banyak. Indikator yang lainnya adalah pelaku yang berusaha secara sistematis memasukkan barang haram itu ke Indonesia karena pangsa pasar di Indonesia besar. Ini adalah salah satu indikatornya. Kalau tadi dibilang keberhasilan, mohon maaf saya potong sebentar, itu kan ada yang langsung dari Afrika, ada yang dari China, kebanyakan dari itu, kalau barang, yang sudah berhasil dikurangi ini dari mana ya? Yang barang itu jalur kebanyakan dari ranking pertama China, Indonesia. Melalui udara, melalui darat? Laut. Ranking kedua itu Iran, Indonesia. Ini barang yang kita temukan di seluruh Indonesia. Kalau jaringan, ranking pertama Nigeria, Indonesia. Kedua Malaysia, Indonesia. Tiga China, Indonesia. 4 Iran, Indonesia. 5 mungkin Pakistan, Indonesia. Polanya seperti apa itu? Menggunakan orang-orang yang bagaimana? Polanya makanya saya sebutkan bahwa China, Indonesia berarti menggunakan pola-pola yang ada di Indonesia dengan modus yang bermacam-macam.
Oke. Ada beda tidak dari orang-orang yang berbeda itu, yang dari China begitu, yang dari Nigeria? Kalau China dan Indonesia itu kelas kimianya sama. Orang Nigeria itu pesan di China, jarang pesan di Iran. Orang Iran hanya untuk orang Iran sendiri, yang mengambilnya di Iran, ada yang di Pakistan, Iran, perbatasan di situ dikirim ke Indonesia melalui jalur selatan. Itu. Yang China kemudian lewat Malaysia, kemudian menuju ke Indonesia. Oke, Pak Martin silakan. Ya. Yang mau ditanya apa? Oke. Tadi BNN sudah dengan berbagai macam keberhasilannya. Kalau kepolisian bagaimana? Saya kira sudah banyak terekspos ya, terpublikasi. Terakhir itu yang hari Rabu yang lalu ya, ada ungkapan penyeludupan hampir 60 kg sabu bersama dengan bea cukai. Kemudian ada juga yang hampir 80 kg juga lewat perahu-perahu kecil dari Malaysia. Nah itu sebagian kecil dari ungkapan-ungkapan yang sudah banyak lah. Ya. Artinya memang untuk pengungkapan kasus narkoba ini sangat tergantung dari keaktifan dari petugasnya. Jadi tidak menunggu dulu, ya tapi dia aktif, dia mencari informasi, dia menggalang informan, dia membuat kontra jaringan sehingga supaya mereka bisa mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Bahkan teknik-teknik untuk saling mengadu ya, misalnya yang seperti tadi disampaikan Pak Aris tadi, itu adalah bagian untuk mengungkap taktik strategi aja. Kalau terjadi ada penyimpangan di dalam praktek-praktek pelaksanaan tugasnya, itu memang ya kita kembali lagi memang ya kekuasaan itu power tends to corrupt katanya ya. Yang mereka yang punya wewenang paling gampang cenderung untuk menyalahkan guna wewenang itu ya seperti itu kondisinya. Iya. Tapi tadi kalau BNN menarik mengatakan kalau kita kemungkinan itu kecil karena dananya besar begitu ya. Tapi kalau kepolisian ini masih mencari-cari begitu dari para mafia narkoba ini karena kita memang cukup besar kita tahu sekarang untuk dana pemberantasan narkoba itu besar. Karena memang kami tidak hanya pengungkapan saja, pemberantasan, tapi upaya-upaya pencegahan kan kita juga punya. Unit-unit yang melakukan sosialisasi, kampanye, kemudian melakukan pencerahan-pencerahan rehabilitasi juga ada. Rehabilitasi kita ada, tetapi memang lebih banyak kita melakukan katakanlah bimbingan terhadap pusat-pusat rehabilitasi yang ada. Memang banyak ke BNN, tetapi kita juga ada. Kalau cerita pusat rehabilitasi memang ada yang menarik di situ. Apa itu singkat saja? Iya, kita kadang kalau masuk ke sana seperti kita ada di dunia yang berbeda sekali. Jadi sekali-sekali Mbak Festi, Mas Aris, Mas Alfon datang ke pusat. Di mana itu, di mana? Kalau yang dimiliki kepolisian? Kebetulan kalau kami, kalau saya sendiri secara pribadi saya ikut di dalam komunitas tertentu. Ada pusat rehabilitasi di Lembang. Di situ saya lihat luar biasa. Mereka tidak punya arah, mereka tidak punya harapan, mereka tidak punya apa-apa, hanya bengong, hanya tidak punya apa-apalah. Jadi kita pun sangat kasihan. Padahal mereka dalam sejarahnya mereka punya catatan-catatan prestasi yang luar biasa, bisa terbalik seperti itu. Sebelumnya, ya. Itulah korban yang harus kita lindungi ya. Iya. Oke, dan gembongnya yang harus diungkap seperti itu ya. Nanti mau tidak mau ketika kita bicara narkoba kita harus bicara mengenai pro dan kontra masalah hukuman mati. Mas Alfon mungkin mau menyampaikan dan bagaimana juga mungkin ada pihak yang kontra terkait dengan hukuman mati. Kita akan kembali saat lagi. Singkat ya, Mas Alfons, Anda silakan memberikan perspektif tentang hukuman mati. Setahu saya di eksekusi jilid ketiga ini ada 4 orang yang dihukum mati, bisa dikatakan gembong narkoba begitu. Tapi apakah semuanya sudah finish begitu ya? Sudah tidak ada upaya hukum lain yang bisa mereka lakukan? Sebenarnya kan ada upaya hukum lainnya ya, bukan upaya hukum, tetapi ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan secara hukum, gitu ya. Misal contohnya degerasi, gitu ya. Nah, ini kan ada salah satu juga yang tidak diberikan suatu upaya terakhir dari dia untuk bisa mendapatkan suatu pengampunan. Ada dari keempat orang itu ada. Ada satu orang. Gitu. Oke. Nah, berarti YLBHI akan melakukan apa ini terhadap eksekusi mati jilid ketiga? Ya, ada yang cacat?
dari eksekusi mati? Iya, memang di situ memang ada cacat. Sudah mati soalnya. Ya, seharusnya kan ini memang diberikan ruang seluas-luasnya bagi dia untuk melakukan upaya-upaya gitu kan, sebagai tindakan terakhir dia gitu. Walaupun itu memang kita sangat kecam sebagai upaya terakhir gitu kan. Karena kita menilai bahwa ya seperti ini kan, perdebatan kita jadi tidak ada berujung ketika orangnya tidak ada gitu kan. Nah, ketika orang ini ada, mungkin bisa menjadi whistleblower sebenarnya gitu kan. Sebenarnya siapa, apa benar atau enggak gitu kan. Walaupun dipertanyakan apakah memang dia memberikan keterangan itu secara sadar, secara tidak diganggu dengan narkoba dan macam-macam. Tetapi paling tidak dia memberikan satu bangunan petunjuk-petunjuk yang pada akhirnya itu menjadi alat bukti gitu. Nah, dari situ kita bisa membongkar dari akar masalah yang ada pada saat itu. Nah, dengan demikian makanya hukuman mati itu tidak akan menyelesaikan permasalahan pada saat ini, apalagi dalam konteks narkoba. Nah, oleh sebab itu makanya silakan direhabilitasi. Kan ada 2 tempat, berarti Lido 1 dan kemudian di Lembang kan, dan 2 berarti gitu kan. Ada di Kalimantan, ada di Batam. Oke, kan begitu kan. Berarti itu kan ada banyak tempat sebenarnya untuk dilakukan rehabilitasi bagi mereka. Tapi kalau yang tingkatan gembong nah, itu yang ditangkap. apa layak masuk rehabilitasi begitu? Itu bukan. Ya, paling tidak di situ kan ada upaya hukum yang bisa dilakukan pada mereka. Dilakukannya tindakan secara tegas gitu kan. Hukuman maksimal berapa gitu kan, tapi tidak dengan cara hukuman mati kan begitu. Nah, dengan demikian kita bisa mendeposit orang untuk melihat, mendengar dan kemudian menggali informasi-informasi yang sebenarnya bisa dirangkum gitu. Dengan demikian negara tidak menjadi amtenar untuk melakukan pembunuhan jadinya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Selamat singkat saja. Hukuman mati itu hukum positif yang masih berlaku di Indonesia. Pasal 10 suka atau tidak suka? Pasal 10 masuk bahkan pada angka pertama. Kata Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, hukuman mati adalah konstitusional. Beberapa pertimbangan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa hukuman mati apabila melalui proses peradilan itu tidak melanggar hak asasi manusia. Hukuman mati itu sudah melalui proses upaya hukum yang sangat panjang dan melelahkan. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Martin, silakan. Ya, saya kira tadi seperti Mas Haris tadi sampaikan, menindaklanjutin apa yang disampaikan oleh Mas Haris soal pengakuan itu, saya kira tadi sudah mau bersama-sama dengan kita ya. Kalau misalnya kita melakukan kajian analisis terhadap informasi itu, tentu Mas Haris sudah bersedia tadi dari apa yang disampaikan. Nah, kemudian tentu kita berharap kita memberikan pembelajaran kepada publik supaya jangan sampai pembenaran itu karena persepsi-persepsi. Jangan sampai persepsi-persepsi yang timbul ya itu jadi satu kebenaran. Kita kan perlu juga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan ada hal-hal yang pesimis sehingga membuat orang itu menjadi benar. Lagi pula memang di dalam informasi-informasi ini kan masih perlu yang kita dalami banyak terkait dengan konstruksi hukumnya seperti apa. Jadi memang kita perlu untuk lebih, katakanlah lebih arif untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat juga mendapat pencerahan yang baik. Oke, baik. Tapi ditunggu loh pembenahan internalnya. BNN saja akan membentuk tim begitu ya. Masa yang 450 miliar membentuk tim yang 90 miliar tidak. Kalau itu ada sisi benarnya, itu ditunggu oleh masyarakat, Pak Martin. Ya, saya kira itu akan ditindaklanjutin ya. Apalagi tadi Mas Haris sudah sampaikan tadi akan turun mau bersama-sama seperti itu. Oke, Mas Haris Azhar, silakan closing statement. Iya, kalau saya sih prinsipnya begini loh, bahwa penting untuk ada respon melihat tidak hanya dari apa yang saya sampaikan, atau juga mungkin melihat dari fenomena-fenomena lain terkait dengan apa yang saya sampaikan. Soal bahwa ini narkoba masih jadi ancaman serius. Kan kalau pejabat negara ini selalu bicaranya narkoba, terorisme, korupsi. Oke, nah ini narkoba ada di sana, misalnya salah satu. Bagaimana merespon ini gitu? Karena juga masyarakat sepertinya saya banyak dapat feedback ya dari ketika saya merilis tulisan saya itu, bahwa betul itu Mas. Selain dicaci, dikritik, saya juga ada yang bilang betul, saya support, saya dukung dan lain-lain. Nah, saya pengen jadikan ini energi sama-sama. Tadi sudah direspon, Anda merasa masih kurang maksimal? Pak Slamet dari tadi udah kasih tahu saya besok akan diumumkan itu. Mabes juga sejauh pengetahuan saya ada tim internal juga yang sudah mulai bekerja. Jadi saya pikir ini bagus, tapi saya pikir penting juga untuk membangun
komunikasi yang baik juga ke masyarakat. Harapan publik itu bisa diakomodir. Pak Martin nanti bilang bahwa masyarakat juga harus dikasih edukasi. Betul, tapi juga harapan masyarakat juga harus diakomodir. Oke, jadi mari bersih-bersih bersama ya. Masalahnya pemerintah sama masyarakat komunikasi hari-hari ini. Harapan publik, meskipun harapannya ada yang salah barangkali, harapan publik itu tidak disambut baik dengan oleh pihak pemerintah. Oke, baiklah, kita tunggu seperti apa timnya. Mudah-mudahan orangnya memang betul-betul yang paling mumpuni dan bisa mengungkap bersih-bersih bersama di lingkungan Polri dan juga BNN begitu ya. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir di Pro dan Kontra. Pemirsa, itulah tadi Pro dan Kontra. Kami kembali besok tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Faisy Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.